Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para siswa-siswaku yang berada di seantero dunia, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ya, jaringan yang akan kita pelajari di sini ada jaringan pada akar, kemudian jaringan pada batang, jaringan pada daun. Selamat menyaksikan. Ya, untuk kompetisi dasar, ya yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Kemudian untuk keterampilannya, siswa diharapkan mampu menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Ya, secara garis besar, peta konsep untuk video kali ini yang akan kita pelajari adalah struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, dimulai dari jaringan meristem, di mana jaringan meristem ini terbagi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Kemudian juga kita akan pelajari tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa di sini yang akan kita pelajari ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong atau penguat, kemudian jaringan pengangkut. Selain itu juga kita akan belajar tentang struktur dan jaringan pada akar, pada batang, dan pada daun. Ya, jaringan meristem. Jaringan meristem disebut juga jaringan embrional atau jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem terbagi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer. Meristem primer, jaringannya sel-selnya selalu aktif membelah. Terdapat pada ujung batang dan ujung akar, menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan secara vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Jadi dapat bisa kita perhatikan bahwa jaringan meristem primer terdapat ya pada ujung batang dan pada ujung akar. Meristem sekunder. Ya, meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah lagi. Contoh dari meristem sekunder adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau sering juga disebut dengan velogen. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam membentuk xilem sekunder, sedangkan keluar membentuk fluim sekunder. Ya, bisa kita lihat bahwa meristem sekunder ini terdapat pada kambium vaskuler. Ya. Jadi ke arah dalam membentuk xilem sekunder, sedangkan ke arah luar membentuk fluim sekunder. Ya. Kemudian yang ini adalah contoh dari veloderm. Ya, dimana sering juga disebut dengan kambium gabus yang tentunya membentuk gabus ya, sebagai alat perlindungan. Ya, kita dapat menentukan umur pohon dengan melihat lingkaran tahun atau daerah gelap terang ya, yang terbentuk pada batang pohon. Agar kamu mengetahuinya, perhatikan gambar 314. Nah, ini ya, lingkaran tahun. Ya, lingkaran tahun terbentuk karena aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan menyebabkan pembelahan sel kambium vaskuler meningkat dan ukuran sel menjadi besar. Akibatnya terbentuk daerah terang. Saat musim kemarau, air yang dapat diserap tumbuhan sedikit sehingga pembelahannya lebih lambat.
Sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang kecil dan rapat sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Ya, jadi bisa dilihat yang terang ya ini adalah pada saat musim hujan. Sedangkan pada lapisan yang gelap ini adalah musim kemarau. Ya, kita sekarang diskusi ya. Tumbuhan dikotil memiliki meristem sekunder sehingga batang tumbuhan dikotil dapat tumbuh besar. Sedangkan tumbuhan monokotil tidak memiliki meristem sekunder sehingga batang tumbuhan monokotil tidak dapat tumbuh besar. Pernahkah kamu melihat pohon kelapa atau pohon palem? Pohon kelapa dan pohon palem merupakan tumbuhan monokotil. Namun ketika kamu mengamati pohon tersebut ternyata memiliki batang yang besar. Coba diskusikan dengan temanmu bagaimana tumbuhan kelapa dan palem dapat memiliki batang yang besar. Ya, sebagai gambarannya, palem merupakan salah satu tanaman monokotil. Batang monokotil tidak mempunyai kambium seperti batang dikotil, sehingga tidak bisa melakukan pertumbuhan sekunder yang menyebabkan perbesaran batang. Tapi seiring dengan pertumbuhan tanaman, batang monokotil dapat sedikit bertambah besar di daerah-daerah tertentu. Hal ini karena adanya beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbesaran tersebut, antara lain perbesaran empur pada batang monokotil. Selain itu, batang monokotil yang sudah tua akan terisi dengan rongga-rongga udara karena jarak antara jaringan batang yang semakin renggang. Hal-hal inilah yang dapat membuat batang palem dapat sedikit mengalami perbesaran di bagian tertentu. Ya, berikutnya kita akan mempelajari tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa disebut juga jaringan permanen. Jaringan dewasa adalah jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan dewasa berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Contoh dari jaringan dewasa adalah jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan, misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, misalnya stomata atau mulut daun, sisik, trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Ya, perhatikan gambar 3.17. Nah, ini adalah jaringan epidermis ya, dan stomata nih, stomata ya. Ya, ini terdapat pada tumbuhan Rhodiodyscholor. Jadi stomata di sini ini adalah sebenarnya modifikasi dari sel-sel epidermis ya. Oke, kemudian yang B ini adalah sisik pada durian, yang merupakan modifikasi dari epidermis durian. Ya, berikutnya jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar sering juga disebut jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain, misalnya pada buah dan umbi. Gambar 3.18 ya, jaringan parenkim ya. Ini parenkimnya berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan. Ya, untuk menyimpan cadangan makanan tentunya ya, ini pada daun jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaring palisade dan jaringan bunga yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Ya, jadi parenkim ini bisa bermodifikasi ya. Jadi pada beberapa batang tanaman ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga-bunga. Ya, berikutnya jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan.
Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan, namun tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tumbuh-tumbuhan yang sudah tua. Ya, perhatikan gambar 3.19 ya. Yang A inilah jaringan kolenkim pada batang bunga matahari atau Hyanthus anus. Sedangkan yang B ini adalah jaringan sklerit pada buah pir. Ya, berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklerit. Jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang meruncing pada kedua ujungnya dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan xilem. Jaringan sklerit terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan sklerit ini banyak ditemukan pada kulit kacang dan buah pir. Berikutnya jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Phloem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, perhatikan gambar 3.20. Ya, yang ini adalah jaringan xilem. Ya, dan ini adalah jaringan phloem. Ya, jaringan xilem secara tampak dari ini ya, dari samping ya, ini bisa terlihat seperti ini. Kemudian untuk pembuluh phloem tampak samping bisa dilihat seperti ini. Ya, struktur dan fungsi jaringan pada akar. Ya, struktur dan fungsi jaringan pada akar. Ya, masih ingat fungsi dari akar? Ya, fungsi dari akar antara lain untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, coba kamu pikirkan mengapa akar tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut. Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar? Ya, perhatikan penampang membujur akar pada gambar 3.21. Ya, ini penampang membujur pada akar ya. Pada gambar 3.21 kamu dapat melihat bahwa pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Oke, ini tudung akar, ini meristem apikal. Ya, jaringan meristem apikal dan susunan akar. Jaringan meristem apikal adalah jaringan yang sel-selnya terus membelah membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi melindungi sel-sel meristem ya, saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan. Dan akar dapat menambatkan tumbuh-tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel ini mengalami modifikasi menjadi rambut akar atau memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Fungsi jaringan ini tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Ya, ini gambar dari penampang melintang akar. Yang A ini adalah
penampang melintang pada akar tumbuhan dikotil. Ya, bisa dilihat mulai dari epidermis, kemudian korteks, kemudian ini endodermis, kemudian ini jaringan pusat atau empulurnya. Ya, untuk tumbuhan dikotil ini berbentuk seperti bintang ya. Oke, kemudian ini adalah penampang melintang pada akar tumbuhan monokotil. Ya, ini epidermis, kemudian ini adalah korteksnya, ini endodermis, nah ini adalah silinder pusat. Ya, kemudian untuk jaringan pengangkutnya melingkar ya, melingkar. Ya, gambar 3.23 ini adalah lapisan endodermis dan pita Kaspari. Ya, jadi pada lapisan endodermis ya, ini kalau dibesarkan seperti ini, dan di sana ada bentuk penebalan ya yang ini disebut dengan pita Kaspari ini ya, pita Kaspari. Nah ini ya. Ini adalah korteks, jaringan yang luarnya ya. Kemudian ini jaringan dalamnya. Ya, ini di sini diterangkan air, bagaimana caranya air masuk ke dalam organ yang lebih dalam. Ya, struktur dan fungsi jaringan pada batang. Masih ingat kaum fungsi batang? Beberapa fungsi batang antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, ini adalah gambar 3.24 penampang melintang batang. Ya, seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis. Ya, sama epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Ya, yang ini adalah penampang melintang batang pada batang dikotil, sedangkan ini adalah penampang melintang batang pada batang monokotil. Kalau bisa diperhatikan untuk penampang batang dikotil, ya, ini jaringan pengangkutnya ini membentuk lingkaran. Ya, ini berkas pengangkut. Ya, fluim ada di bagian luar, silim ada di bagian dalamnya. Kemudian antara fluim dan silim ini terdapat jaringan kambium. Ini pada batang dikotil. Sementara itu untuk batang penampang melintang batang monokotil, ya, berkas pengangkutnya tersebar, ya, tersebar. Ya, di bagian tengahnya ini adalah jaringan parenkim. Ya, jaringan yang terdapat pada organ batang. Susunan jaringan pada batang. Yang pertama epidermis. Ya, pada tumbuhan dikotil, dewasa akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Korteks juga terdapat pada batang. Jadi setelah epidermis, masuk lagi ke dalam, ini adalah jaringan korteks, tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Ya, berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil tersebar. Antara silim dan fluim pada berkas pengangkut dikotil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Ya, berikutnya struktur dan fungsi jaringan pada daun. Masih ingatkah kamu fungsi daun? Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air, transpirasi, dan pernapasan atau respirasi pada tumbuhan.
Bagaimana daun tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Oke, coba perhatikan gambar 3.25. Ini ada penampang melintang daun. Ya, ini adalah kutikula, kemudian ini adalah epidermis, kemudian ini jaringan palisade atau jaringan tiangnya, atau mesofil palisade ya. Kemudian ini adalah mesofil bunga karang. Oke, kemudian ini adalah jaringan pengangkut, kemudian ini adalah stomata. Ya, di mana stomata ini berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida masuk yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Ya, berikutnya jaringan terdapat pada organ daun. Ya, pada permukaan atas dan bawah terdapat jaringan epidermis melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi lapisan lilin atau kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, dapat membuka dan menutup disesuaikan kondisi lingkungan. Pada umumnya, stomata pada siang hari membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk. Pada tanaman yang hidup di daerah kering, stomata menutup saat siang hari atau mengurangi penguapan. Oke, kemudian sel epidermis juga mampu mengalami modifikasi menjadi sisik dan juga rambut-rambut. Ya, ini adalah gambar 3.26, yaitu stomata pada daun Royo discolor. Jadi di sini stomata ini adalah modifikasi dari sel epidermis. Ya, di mana di stomata ini ada sel tetangga ini, dan ini bagian stomatanya. Oke. Jaringan yang terdapat pada organ daun. Jaringan ini penting ya di dalam jaringan organ daun ya, yaitu adalah jaringan mesofil atau jaringan parenkim yang mengandung klorofil ya, yaitu diantaranya jaringan palisade atau jaringan tiang. Ini banyak mengandung klorofil. Oke, kemudian jaringan spons atau bunga karang banyak mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Jaringan vaskuler atau pengangkut terdiri atas jaringan xilem dan jaringan phloem juga terdapat pada organ daun. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semua yang dibahas pada kali ini dapat diterima oleh kalian. Seandainya belum mengerti bisa bertanya di WA grupnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.